Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCNU Kota Bekasi bersama sekretaris, yang saya hormati para penggerak NU di Kota Bekasi, yang saya hormati para pengunjung pameran tentang sejarah Islam di kawasan Nusantara, termasuk di Bekasi ini. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke kantor PCNU Kota Bekasi, dan alhamdulillah juga kita semua hadir di sini menyaksikan pameran yang luar biasa, pameran dalam rangka Hari Santri Nasional tahun 2024. Saya atas nama Ketua Umum, bukan Ketua PBNU, tapi juga sekaligus mewakili Ketua Umum PBNU Ki Haji Yahya Khalil Stakuf, menyampaikan apresiasi, penghargaan yang seluruh-luruhnya kepada PCNU Kota Bekasi. Tepuk tangan untuk Mas Ali dan timnya. Ini inisiatif yang luar biasa, yaitu mengenalkan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja kepada anak-anak muda, para pelajar, para kalangan umum di perkotaan. Jadi pameran seperti ini bagus sekali. Ini ide yang sangat jenius, dan saya mengajak wartawan dari NU Online, karena NU mempunyai portal berita secara online, namanya NU Online. Saya mengajak wartawannya datang ke sini dengan saya. Sayang sekali kalau acara yang bagus seperti ini tidak diberitakan. Dan saya berharap ini acara bisa dirutinkan dalam rangka setiap tahun dalam kaitannya dengan peringatan Hari Santri Nasional atau HSN. Kalau ini bisa diadakan secara rutin setiap tahun, ini akan bagus, sekaligus mengenalkan karakter Islam yang berkembang di Indonesia, termasuk di kawasan Jabodetabek dan terutama kawasan Bekasi. Dan generasi sekarang itu memang beda dengan generasi saya dan generasi ayah saya atau kakek saya. Kalau generasi sekarang itu lebih tertarik kepada hal-hal yang atau ada muatan gambar dan visual dan video dan seterusnya. Jadi kalau diceramai itu nggak masuk. Kalau generasi Pak Lukman kalau Pak Lukman itu ya masih generasi kuno. Pak Lukman ini ketua LDCM jadi hasil tamatan terbiren, tapi malah pernah jadi aktivis FPI. Tapi sekarang sudah menjadi bagian dari kembali. Ya, dari dulu Pak Lukman ya. Nah, jadi ini bagus sekali pameran-pameran seperti ini. Jadi mungkin bagi informasi bagi adik-adik semua yang masih baru pelajar-pelajar ini. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang singkat saja. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah paham keislaman yang paling banyak diikuti oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia.
termasuk di Indonesia dan Asia Tenggara. Jadi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah paham keislaman, madhab keislaman yang paling banyak diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia. Mungkin banyak orang Islam termasuk di Bekasi yang tidak sadar bahwa dirinya itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena belajar Islam dari orang tuanya itu tidak pernah dinamai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya pokoknya belajar Islam itu saja. Ya sholat ya pakai kunut, ya pakai tahlil, ya pakai apa namanya wiridan, pakai puji-pujian, pakai selawatan. Itu semua diajarkan kepada umat Islam dimanapun, termasuk di Bekasi. Nah, tapi tidak pernah diberi nama, ya praktek seperti itu diberi nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi itu sejatinya adalah praktek Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini praktek yang paling banyak berkembang di seluruh dunia. Dan ketika Islam masuk ke Indonesia, mulai dari abad-abad pertama sebetulnya, bahkan juga Islam sudah sampai ke Nusantara sejak zaman sahabat. Sejak zaman sahabat Nabi, artinya dari tahun 600-an, abad ke-7 dari tahun 600-an. Jadi Islam itu masuk ke Indonesia sejak awal sekali, dan masuknya itu melalui, tentu saja melalui laut, karena kita memang negara lautan, melalui laut, dan gerbangnya tidak lain adalah Aceh. Nah, karena itu Aceh itu memang wilayah yang pertama diislamkan. Nah, di sini ada ulama Aceh yang terkenal, yang juga dipamerkan di sini. Ada gambarnya, ada, meskipun kita tidak yakin apakah itu gambarnya. Sudah pasti tidak. Bayangkan saja. Ada dua, yaitu Syekh Abdurrauf As-Singkili dan Nuruddin Ar-Raniri. Tapi kalau Nuruddin Ar-Raniri itu bukan asli orang Aceh. Nuruddin Ar-Raniri itu orang India sebetulnya, tapi kemudian datang ke Aceh dan karena alim diangkat menjadi qadhi oleh Kesultanan Aceh. Itu namanya Nuruddin Ar-Raniri. Itu di sini ya, Nuruddin Ar-Raniri. Saya tidak yakin itu gambarnya. Ketika itu belum ada videonya. Ya. Ya, supaya menarik kasih gambarnya. Jadi bid'ah itu kayak. Nah, kemudian yang kedua adalah Syekh Abdurrauf As-Singkil. Ini asli Aceh. Singkil itu sebuah kabupaten di Aceh yang berdekatan dengan Sumatera Utara. Aceh bagian selatan tapi yang berbatasan dengan Sumatera Utara. Nah, ini adalah ulama besar dari Aceh. Kalau di Aceh disebut dengan Syah Kuala, ya, makamnya ada di Banda Aceh. Nah, dia ini hidup tahun 1600-an, abad ke-17, tahun 1600. Nah, dia adalah orang yang sangat berjasa karena menulis tafsir Quran lengkap dalam bahasa Melayu pertama kali di Indonesia. Orang yang pertama menafsiri Quran lengkap 30 juz dalam bahasa Melayu, ditulis dengan aksara Arab. Jadi orang Indonesia, orang Nusantara, ya, sebelum kedatangan Belanda, orang-orang Eropa datang ke Nusantara, orang-orang Islam di kawasan Nusantara ini menulisnya itu dengan aksara Arab, karena belum kenal aksara Latin. Jadi nulisnya pakai aksara Arab. Dulu orang Indonesia nulis dengan aksara-aksara dari India. Ada huruf namanya huruf Pallawa. Ya, Pallawa itu dipakai pada zaman Sriwijaya, Majapahit, Singasari, Tarumanegara, itu menggunakan huruf namanya Pallawa.
yang itu berasal dari India. Nah setelah Pallawa, kemudian ada aksara baru yang banyak dipakai di seluruh Nusantara. Aksara itu disebut dengan aksara Jawi. Aksara apa namanya? Jawi. Aksara Jawi itu aksara Arab, tetapi yang dipakai untuk menulis bahasa Melayu. Itu namanya aksara Jawi. Aksaranya Arab, tetapi bahasanya Melayu. Nah, ada istilah lain namanya aksara Pegon. Ya, aksara Pegon. Jadi kalau Pegon itu aksara Arab ibu-ibu yang dipakai untuk menulis bahasa Sunda atau Jawa. Jadi ulama-ulama Jawa dan Sunda menulis kitab-kitab dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda menggunakan aksara Arab karena belum kenal aksara Latin. Namanya aksara Pegon. Kalau yang untuk menulis bahasa Melayu disebut dengan aksara Jawi. Jawi itu bukan Jawa. Jawi itu artinya adalah, ya memang itu Jawa sebetulnya, tapi itu aksara dipakai oleh orang-orang Melayu dalam bahasa Melayu, cuma mereka menulis dalam aksara Arab. Nah, Syekh Abdul Rauf Singkil ini, Syekh Kuala, itu ulama besar dari Aceh, alim sekali, belajar di Mekah kira-kira 20 tahunan, ya, di Makkah Madinah, dan dia menulis tafsir pertama dalam bahasa Melayu lengkap 30 juz, disebut dengan Tarjumanul Mustafid. Dimakan di sini Mas saya itu. Ada itu Pak. Tapi ditutup. Di sana ini ya. Nah ini kitabnya nanti dilihat-lihat ya. Ini kalau nggak salah ini kitab Tarjumanul Mustafid itu terbitan Istanbul itu, Turki. Itu luar biasa. Jadi ulama kita itu dulunya luar biasa, mengarang kitab dari Aceh dalam bahasa Melayu, terbit di Istanbul. Kenapa di Istanbul? Ya karena yang ketika itu punya mesin cetak pertama kali di dunia Islam itu Turki, negara Islam di Turki, namanya Turki Utsmani. Turki Utsmani itu kerajaan Islam besar di Turki, ya, yang umurnya kira-kira 600 tahun. Indonesia berapa tahun? 79 tahun, Mas. Turki itu umurnya, negara Turki Utsmani itu sekitar 500 atau 600 tahun. Nah, negara Islam pertama yang punya mesin cetak itu Turki Utsmani. Makanya seluruh ulama-ulama di dunia Islam yang mau menerbitkan kitab-kitabnya dibawa semua ke Istanbul. Jadi kalau nggak salah yang edisi Istanbul. Nah, ulama kedua yang penting adalah Syekh Yusuf Makassar, muridnya Syekh Abdul Rauf Singkil. Syekh Yusuf Al-Makassari. Makamnya ada 2. Sepi sekali. Makamnya di Makassar ada, di Afrika Selatan ada, di ketiga bahkan di Thailand, di Sri Lanka juga ada. Makamnya ada 3. Nah, kita nggak tahu yang ada jasadnya di mana, kita tidak tahu. Tapi yang jelas makamnya ada 3. Ada di Makassar, ada di Sri Lanka karena dia diusir, dibuang oleh Belanda karena memimpin pemberontakan terhadap Belanda di Banten. Kemudian diusir, diungsikan, dibuang ke Sri Lanka. Jadi di Sri Lanka juga ada makamnya. Kemudian setelah di Sri Lanka dibuang lagi ke Afrika Selatan. Di ujung bumi betul itu, namanya di ujung harapan. Iya, ujung harapan. Ujung harapan Bekasi ya. Ujung harapan. Jadi namanya Cape of Hope. Semenanjung Harapan. Nah itu yang Bekasi itu kira-kira yang Afrika Selatan. Saya pernah ke sana, ziarah ke makamnya Syekh Yusuf Makassar di Afrika Selatan. Ada masjidnya di sana itu dibangun oleh Pak Harto dulu. Dan ketika saya ziarah ke Syekh Yusuf Makassar ini, ibu, menarik sekali.
saya ziarah ke sana ketemu dengan orang-orang setempat. Mereka tahlilnya persis dengan orang Indonesia. Persis dengan orang Indonesia. Nah, jadi ini ulama besar yang harus Anda kenali. Tiga-tiganya ini hidup di abad ke-17, 1600. Mereka ini orang yang berjasa membangun Islam dan terutama tradisi ilmu, ngarang kitab, mengaji. Ini tiga-tiganya ini ngarang kitab banyak sekali, terutama Syekh Abdul Rauf As-Singki. Nah kemudian selain itu ada ulama banyak sekali ini. Nah sebelum mereka sebetulnya ada Sunan Bonang. Sunan Bonang ini ya sezaman juga sebetulnya tahun 1000, lebih awal 1400 ya. 1400-an. Ini era Demak, Kerajaan Demak. Ini juga ulama yang meninggalkan kitab juga ya. Namanya kitabnya disebut dengan, meskipun bukan karangan dia tapi mungkin semacam karangan santrinya, tapi kemudian itu berdasarkan pengajian-pengajiannya Sunan Bonang, namanya Serat Bonang. Serat Bonang. Nah, adik-adik semua, tokoh-tokoh yang ada di sini semua ini tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah. Semuanya Islam yang paling banyak diikuti di dunia Islam saat ini itu adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ada Islam yang lain namanya Syiah. Apa namanya? Syiah. Tapi itu minoritas. Yang paling besar itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan pembawa, perawat, pengembang, ini bukan pengembang dalam pengertian developer, pengembang dalam pengertian yang mengembangkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia ini adalah organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama itu pewaris Islam yang paling banyak diikuti dari dulu. Jadi yang masuk ke Indonesia dan Nusantara dari awal Islam itu ya Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah saudara-saudara, generasi sekarang ini itu tidak ngerti sejarah ini. Dan bahkan sekarang ini generasi baru itu mengatakan begini, saya enggak pengen Islam ini, yang penting Islam saja. Mau apa itu Islam Ahlussunnah, apa itu mazhab ini, mazhab itu, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, Ahlussunnah wal Jamaah, Wahabi itu, saya enggak mau. Pokoknya saya mau Islam saja. Orang yang berpikiran seperti itu ada kemungkinannya ada dua. Dia bodoh, tidak tahu sejarah, atau dia mengingkari sejarah. Tidak ada itu Islam yang ya saya maunya Islam saja. Karena prakteknya sendiri yang kamu pelajari selama ini melalui orang-orang tua dan guru-guru di musola-musola itu Islam yang dikembangkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun kamu mengingkari, tapi itu Islam yang dikembangkan oleh para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang sejarahnya dipangkang di sini. Jadi kalau ada orang mengatakan saya mau Islam saja, itu sikap yang mengingkari sejarah. Mengingkari sejarah. Karena faktanya memang Islam yang masuk ke Indonesia itu ya Islam yang dikembangkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Anda kenal sholat, kenal puasa, kenal tata cara beribadah, itu bukan oleh siapa-siapa, itu sampai kenal itu semua melalui ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Anda harus mengakui itu, sejarah itu tidak boleh diingkari. Kalau orang mengingkari sejarah, ya itu tindakan yang tidak terpuji. Itu sama dengan ada orang punya rumah, kemudian diakui kepemilikannya oleh orang lain. Kalau sampai mengingkari sejarah Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini sama dengan ada rumah sudah menjadi milik orang sah, ada sertifikatnya, datang orang belakangan lalu mengakui rumah itu milik dia. Itu orang yang mengingkari sejarah. Karena sejarah itu ada pemiliknya.
Setiap sejarah ada pemiliknya. Kalau sampai ingkar, dan sampai ini Anda semua ini belajar Islam dari orang-orang tua dan ulama kita yang mengembangkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Tiba-tiba kamu tidak mengakui itu sama dengan Anda tidak mengakui bahwa misalnya kantor ini adalah bukan kantor NU. Itu sama dengan begitu. Sampai mengingkari kantor ini bukan kantor NU. Terus Anda memiliki, Anda klaim sebagai milik kamu. Itu sama orang yang mengatakan bahwa saya tidak mau Islam ini, saya maunya Islam saja. Itu mengingatkan. Karena yang Anda sebut Islam saja itu sebetulnya Islam yang dirumuskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini pameran yang menunjukkan sejarah itu semua dan sejarah ulama-ulama yang membangun tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara. Nah, saya ingin mengajak teman-teman memperhatikan tokoh ini, Kiai Haji Muhajirin Amsar Ad-Dari. Itu orang Bekasi. Peninggalannya masih ada sampai sekarang, pesantren An-Nida Al-Islam. Di jalan apa itu? Di jalan Juanda. Ini ulama Bekasi. Saya orang Bekasi. Saya bangga Bekasi punya ulama besar ini. Karena selama ini Bekasi dihina-hina. Dianggap planet lain. Kita sebagai orang Bekasi bangga karena di seluruh Jabodetabek ulama yang seperti ini hanya satu ini. Maksudnya seperti ini ulama yang meneruskan tradisi-tradisi yang dimulai oleh tadi itu Syekh Abdul Rauf As-Singili, Nuruddin Ar-Radiri, Yusuf Al-Makassari. Itu apa? Ngarang kitab. Banyak sekali ini kitabnya Kiai Muhajirin Amsar ini. Sebagian sudah dicetak, sebagian terkenal sekali, judulnya adalah Misbahul Dhalam. Itu 4 jilid, segini nih, tebal sekali ya, dalam bahasa Arab. Jadi ini ada orang Bekasi ngarang kitab dengan bahasa Arab seperti ulama orang Arab, padahal dia orang Bekasi, asli orang Bekasi. Ini anak-anak muda ini harus tahu ini ya. Tidak bisa baca kitabnya tidak apa-apa, tapi penting tahu tokoh ini. Syukur-syukur kalau belum belajar bahasa Arab kemudian bisa baca kitabnya ya. Ini luar biasa. Syekh Muhajirin Amsar disebut Ad-Dari karena dia dulu sekolahnya di madrasah di Mekah, namanya Darul Ulum. Darul Ulum itu madrasah yang didirikan oleh orang Indonesia. Tapi dulu itu orang Indonesia yang tinggal di Mekah banyak sekali. Kenapa? Karena dulu itu masalah Mekah nggak usah pakai visa. Jadi kalau pakai istilah orang Jawa, mudah sedus. Setiap saat mudah sekali. Karena nggak ada visa. Zaman itu kan nggak ada. Ulama yang ke Mekah ke Madinah belajar di sana tahun-tahun abad 16 atau 17 belum ada. Negara Saudi juga belum ada. Jadi orang asal punya duit bisa naik kapal sampai ke Mekah, belajar di sana bertahun-tahun nggak ada visa. Nah, yang makanya dulu di Mekah itu banyak orang Indonesia. Nah, ada tokoh ulama besar dari Minangkabau. Bukan ini yang lain. Ini ada tokoh dari Padang Minangkabau, namanya Syekh Yasin bin Isa Al-Padang. Syekh Yasin, orang Padang, Al-Padang. Nah, dia itu orang Padang, tapi sudah ya di sana dari sejak kecil. Nah, Syekh Yasin bin Isa Al-Padang ini mendirikan madrasah. Nah, berdirinya madrasah Darul Ulum ini bukan menarik. Darul Ulum itu madrasah didirikan oleh Syekh Yasin dan kawan-kawan. Kenapa? Karena Syekh Yasin itu semua mengajar di madrasah lain yang didirikan oleh orang India, namanya madrasah
mendirikan orang India, namanya Madrasah Saulatia. Terkenal sekali dulu Madrasah Saulatia. Nah, Syekh Yasin itu dulu ngajar di sana bersama orang-orang Indonesia yang baik. Nah, suatu saat ketika Indonesia sedang berjuang melawan Belanda, guru-guru Indonesia, dan mereka banyak orang Indonesia. Nah, mereka ini guru-guru dari Indonesia itu ingin mengajarkan sejarah tentang Indonesia dan perlawanan terhadap Belanda. Lalu oleh direktur madrasah, kepala madrasah yang orang India dilarang. Saya juga dilarang karena tekanan dari Belanda. Gak boleh mengajarkan sejarah tentang perlawanan terhadap Belanda kepada pelajar-pelajar Indonesia yang sekolah di sini karena berbahaya. Lalu Syekh Yasin berontak bersama guru-guru Indonesia ini memisahkan diri, keluar dari madrasah ini, mendirikan madrasah sendiri, namanya Madrasah Darul Ulum. Nah, murid-murid Indonesia pindah semua ke situ. Nah, Syekh Muhajir ini dulu sekolahnya ngajinya di Mekah di Darul Ulum dan tamatan-tamatan dari sana disebut dengan Darul. Maksudnya Darul Ulum. Nah, Syekh Muhajirin itu belajar di Mekah itu mulai dari tahun 1949 kalau tidak salah sampai tahun 1955. Jadi beliau di sana itu dari tahun 1940 ya 9. Jadi kira-kira 5 tahun atau 6 tahun di Mekah itu. Kemudian tahun 55 pulang dan mendirikan, dan dulu kawan seperjuangannya apa namanya Yai Takwa Morani mereka apa? Oh ya, jadi ini tokoh besar sekali ya, kitab-kitabnya dicetak sebagian dan orang Bekasi harus tahu. Alhamdulillah kita punya tokoh yang sangat luar biasa ini. Nah, oke, itu penjelasan sedikit dari saya. Sekali lagi apresiasi kepada DCMU Kota Bekasi. Semoga ini bisa menjadi edukasi bagi generasi muda. Insya Allah kalau acara ini diadakan lebih rutin Mas Ai, tiap tahun setiap peringatan dari santri, dan saya berharap nanti lebih banyak menarik anak-anak muda. Jadi nanti kajiannya bisa pakai TikTok, bisa pakai media sosial yang lain ya. Pokoknya sekarang nggak bisa kalau nggak harus vlog. Nah, itu supaya anak-anak dari generasi baru di sini paham dulu ya, paham mengenai asal usul dan sejarah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Oh, ini ada hadiah ya, ini tiket umroh kayaknya. Dikasih pertanyaan ya. Tidak boleh melihat gambar di sini ya. Lihat ya. Saya ingin Anda menyebutkan ya 3 kiai ulama pertama ya, ulama besar dari kawasan Aceh dan Makassar tadi itu. Sebutkan namanya lengkap. Gak boleh lihat. Gak boleh lihat. Saya prioritaskan yang anak muda itu. Ada yang bisa sebutkan lengkap. Jangan lihat. Tutup. Sebutkan 3 lengkap ya. Mau ya? Ya. 3 ya. Merem. Boleh kelirik. Ayo, boleh kelirik. Kamu kelirik lah, tutup. Nama saya Yusuf Al-Makassari. Pertama. Saya Narudin Al-Kaniri. Al-Naniri. Saya Abdul Rauf.
Saya Abdul Aum As-Sikili. Terakhir saya Yusuf Al-Makassari. Oh, Makassari. Oke. Mohon maaf saya prioritaskan yang anak-anak. Ya, generasi muda. Nah, ada satu lagi. Nah, kalau yang kecil yang tua-tua. Oke. Sebutkan kitab tafsir karangan Syekh Abdul Qasim. Di sini nggak ada. Ada tapi kecil sekali. Nggak boleh Google. Ayo anak-anak, ibu-ibu. Ibu-ibu. Al-Mufsidi hampir mirip ya, kurang dikit. Ayo, ayo. Oke. Yang pertanyaan berikutnya, kalau agak sulit ya. Ibu dengarkan ya. Apa bedanya antara aksara Jawi dan aksara Bedul? Ya. Lengkap penjelasannya. Aksara apa? Aksaranya aksara apa ini? Aksara Jawi. Enggak, aksara apa? Latin, Pallawa. Latin. Menulis sejarah. Ayo lagi. Oke. Enggak lo nih yang buat ini. Dengan bahasa Melayu. Bentar. Yang keras Bu. Penjelasannya. Ya. Tulisan Arab dengan bahasa Melayu. Aksara Arab untuk menuliskan Melayu, oke? Coba dah.